Asisten pelatih Coach Sintayong terpantai mulai bekerja jelang putaran ketiga. Komentar Stefano Lillipali kuatkan dirinya akan kembali bergabung bersama timnas. Pelatih timnas Vietnam mendadak tiru langkah Coach Sintayong. Cyrus Margono disebut semakin berat untuk bergabung bersama timnas. PSSI berterima kasih soal pengelolaan rumput GBK jelang laga timnas. Sikap Sandi Wells tuai pujian soal banyaknya pemain keturunan yang ingin bergabung. Elkan Bagot mendadak diminta dipanggil jelang putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Stefano Lillipali kini kabarnya langsung menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu sosok striker lokal tertajam di Indonesia. Pemain usia 34 tahun itu turut menyumbang 1 gol saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang dalam laga perdananya di BRI Liga 1. Uniknya, performa ciamik itu dilihat langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Yum Ki-hun. Yum Ki-hun sendiri merupakan asisten baru Coach Sintayong yang ditugaskan untuk mengasah lini depan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Baru tiba di Indonesia, Yum Ki-hun ini pun disebut langsung bekerja untuk menatap persiapan timnas Indonesia. Dalam laga yang dipantau Yeom itu, Stefano tidak hanya mencetak gol untuk pembuka kemenangan. Mantan pemain Bali United itu turut juga menyumbangkan 1 assist. Langsung gemilang di laga pembuka, tentu hal ini akan menjadi modal bagus bagi Stefano untuk kembali mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Apalagi jika berkaca dengan statistik di musim lalu, di mana Vano turut sukses mencetak 11 gol dan 15 assist dari 35 pertandingan. Setelah selesainya pertandingan, Stefano pun mengaku siap jika tenaganya dibutuhkan di timnas Indonesia. Namun meski demikian, dirinya ingin fokus untuk Borneo FC terlebih dahulu. Saya fokus untuk Borneo FC, akan tetapi buat timnas Indonesia saya selalu siap. Dipanggil atau tidak ke timnas Indonesia saya bangga, kata Lillipali. Ya, sebagai informasi, Yum Ki-hun ini merupakan mantan penyerang timnas Korea Selatan serta ex-tandem Coach Sintayong saat masih membesut Korea Selatan. Kehadiran Yum Ki-hun sendiri nantinya diharapkan bisa meningkatkan kualitas pemain timnas Indonesia di lini depan, terutama di laga nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Federasi Sepak Bola Vietnam kini kabarnya baru saja menambah kekuatan tim dari segi kepelatihan, di mana kabarnya pelatih timnas Vietnam kini membawakan satu negaranya dari Korea Selatan untuk masuk ke dalam jajaran staf kepelatihan tersebut. Hal tersebut diketahui saat Federasi Timnas Vietnam menyodorkan 25 pemain yang akan membela Vietnam U22 dalam pemusatan latihannya. Dikutip dari halaman The Tao 27, skuad tersebut akan dipimpin langsung oleh Kim Sang-sik. Nama baru pun muncul di daftar pelatih yang akan memimpin skuad tersebut. Ia adalah Do Nam Kun, yang kini dikabarkan akan bergabung dengan skuad timnas Vietnam U22 dalam waktu dekat ini. Do Nam Kun pun bukanlah orang yang baru di sepak bola internasional. Ia merupakan mantan pemain timnas Korea Selatan dan sempat berpartisipasi dalam Olimpiade Athena 2004 yang lalu. Pelatih berusia 42 tahun ini pun memiliki posisi sebagai striker. Dia pun kabarnya akan masuk ke dalam jajaran kepelatihan Kim Sang-sik baik di tim senior maupun di tim U23. Kehadiran Do Nam Kun ini juga turut menjadi sorotan mengingat timnas Indonesia pun baru saja membawa nama baru dalam staf kepelatihannya, di mana Coach Sintayong membawa anak asuhnya ketika ia masih melatih timnas Korea Selatan. Seperti diketahui, posisi Do Nam Kun dan Yum Ki-hun ini sama-sama striker meski keduanya beda angkatan di timnas Korea Selatan. Kisah Cyrus Margono yang rela menjadi warga negara Indonesia akan tetapi kini disebut diabaikan oleh Coach Sintayong, dan kabarnya hingga saat ini ia masih berstatus tanpa klub. Ya, Cyrus Margono sah mendapatkan kembali status kewarganegaranya pada 21 Maret 2024 kemarin. Setelah pengambilan sumpah WNI itu, Cyrus Margono pun mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentu karena ayah saya seorang warga negara Indonesia dan dahulu saya sering ke sini. Saya hanya ingin mendapatkan kesempatan menjaga serta bermain untuk negara saya, kata Cyrus Margono kepada awak media pada Kamis 21 Maret 2024 yang lalu. Ya, sayangnya sudah 5 bulan memegang paspor Indonesia, namun Cyrus Margono masih belum kunjung membela timnas Indonesia. Padahal dalam bulan April sampai Juni 2024 kemarin ada sederet ajang yang diikuti oleh timnas Indonesia U23 dan juga timnas senior. Sebut saja seperti Piala Asia U23 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pada awal April 2024 kemarin, Coach Sintayong pun belak-belakan mengaku tidak memanggil Jirus Margono ke timnas Indonesia U23. Untuk Jirus jujur belum lihat secara langsung, jadi saya tidak bisa bicara apa-apa, kata Coach Sintayong pada Senin 1 April 2024 yang lalu. Melihat pernyataan Coach Sintayong di atas, pelatih 53 tahun itu sama sekali belum melirik kiper yang saat itu masih membela klub Liga 2 Yunani. Kabarnya sekarang pun kondisinya semakin sulit bagi Jirus Margono untuk memperkuat timnas Indonesia, sebab per 1 Juli 2024 kemarin kiper 22 tahun ini berstatus tanpa klub. Jika tanpa klub, maka Coach Sintayong semakin sulit untuk memantau kiper kelahiran Amerika Serikat tersebut. Menarik menantikan klub mana yang akan dituju Jirus Margono nantinya. Apakah ia akan membela klub Liga 1 2024-2025 mengingat bursa transfernya saat ini masih terbuka. Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi kabarnya mengunjungi Stadion GBK pada Senin kemarin. Kabarnya ia ditemani oleh Direktur PPK GBK yaitu Arief Kusumo. Ya, Stadion GBK memang tengah direnovasi sejak bulan Juni kemarin. Perbaikan salah satunya adalah penanaman rumput serta uji fungsi dan monitoring visual lapangan. Ya, Stadion GBK akan digunakan timnas Indonesia untuk menjamu Australia pada 10 September 2024 nanti. PSSI berterima kasih kepada PPK GBK yang berusaha maksimal untuk memasang rumput terbaik jelang pertandingan melawan Australia, ujar Yunus Nusi. Yunus melihat informasi yang tidak benar terkait rumput GBK bersebaran di media sosial. Yunus pun meminta semua pihak untuk lebih bijak dalam memproduksi dan mengonsumsi suatu kabar. Saya tadi kembali cek kondisi rumput SU GBK. Ada perkembangan signifikan dan kami berharap rumput SU GBK siap menggelar laga melawan Australia, tutur Yunus Nusi. Saya berharap pemberitaan soal kondisi rumput untuk lebih bijak, karena saya melihat di media sosial banyak berita yang tidak sesuai dengan fakta. Mari kita bantu timnas Indonesia, bantu PSSI untuk memberitakan berita yang benar, imbuh Sekjen PSSI tersebut. Back timnas Indonesia yaitu Sandy Wells kini kabarnya memiliki harapan untuk semua pihak terkait semakin banyaknya pemain keturunan yang ingin membela skuad Garuda. Ya, seperti diketahui akhir-akhir ini PSSI mengaku terus menjalin komunikasi dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Jelang perjuangan di putaran ketiga ini ada beberapa pemain yang dikabarkan akan menambah kekuatan tim merah putih. Selain itu, memang ada beberapa pemain keturunan juga yang sudah mulai menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Ketertarikan pemain keturunan itu untuk memperkuat skuad Garuda ini bahkan terlihat dari level senior hingga usia muda. Melihat situasi ini, Sandy Wells pun menyambut baik keinginan para pemain tersebut. Hal itu karena ia sebelumnya juga memiliki keinginan besar untuk membela timnas Indonesia. Setelah berjuang lama sejak 2017, akhirnya proses renovasi ia pun bisa diproses. Jadi saya berharap kami mempertimbangkan pemain yang bersedia membantu kami dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sepak bola, ujar Sandy Wells. Siapapun orang Indonesia dipersilahkan untuk bergabung dengan tim dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya. Jadi ini hal yang baik dan saya harap kami dapat terus maju, ucapnya lagi. Menurutnya, siapapun yang dapat dipercaya membela timnas Indonesia nantinya, hal itu juga harus menghormati semua pihak. Coach Justin baru-baru ini menyuarakan pendapatnya terkait situasi pelik antara Coach Sintayong dan Elkan Bagot, di mana kabarnya ia mendesak pelatih timnas Indonesia itu untuk kembali memanggil bek jangkung tersebut untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Ya, hubungan antara Coach Sintayong dan Elkan Bagot disebut sempat merenggang setelah Elkan tidak dipanggil untuk membela timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Absennya Elkan Bagot dari skuad Garuda saat melawan Irak dan Filipina pun semakin memicu spekulasi mengenai retaknya hubungan keduanya. Coach Justin meyakini bahwa perbedaan budaya menjadi akar permasalahan antara Coach Sintayong dan Elkan Bagot. Saya melihat ini lebih kepada miskomunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya antar keduanya. Elkan mungkin memiliki perencanaan yang berbeda, terutama setelah tidak dipanggil untuk Piala Asia U23, ujar Coach Justin. Menjelaskan bahwa Elkan Bagot kemungkinan besar telah merencanakan liburan setelah tidak dipanggil untuk Piala Asia U23 itu. Sementara itu, Coach Sintayong tentu berharap Elkan Bagot dapat selalu siap untuk membela negara. Adalah perbedaan pendapat yang umum terjadi antara budaya Timur dan Barat, tambah Coach Justin. Meskipun demikian, Coach Justin menilai bahwa ketidakhadiran Elkan Bagot dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina kemarin sudah cukup menjadi pembelajaran baginya. Dengan kemungkinan absennya Jordi Amat dan Justin Hubner dalam putaran ketiga nanti saat melawan Arab Saudi, lini belakang timnas Indonesia tentu membutuhkan sosok seperti Elkan Bagot. Saya pikir turunin ego lu, panggil Elkan, tegas Coach Justin. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.